kami dari kelas PTIKC 2020. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran mikro. Adapun judul materi yang akan kami presentasikan adalah pembelajaran TVET. Adapun anggota kelompok saya yaitu kelompok 7. 1. Saya sendiri atau Reski Oleh Aksa. Yang kedua ada Istiana, dan yang ketiga ada Faik Naufal. A. Konsep dasar pembelajaran TVET. TVET adalah Technical and Vocational Education and Training. Adalah pembelajaran berbasis kompetensi plus kemampuan membangun jejaring. Penerapan teori pembelajaran di antara teori klasik dan teori kontemporer digunakan secara elektif, yaitu dengan mengambil dan memilih yang baik-baik dan yang relevan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada abad 21. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Istiana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan, nama saya Istiana, salah satu anggota dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran TVET dalam pemenuhan tuntutan efisiensi sosial, mengarahkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai proses aktif melakukan akuisisi kompetensi dan skill dalam beberapa hal. Yaitu yang pertama, memahami persyaratan dan tuntutan dalam dunia kerja. Yang kedua, melakukan pekerjaan rutin dan menguasai prosedur kerja sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, menerapkan standar keamanan kerja. Yang kelima, kreatif dalam mengembangkan desain dan rekayasa. Yang keenam, bekerja dalam tim secara kolaboratif. Yang ketujuh, melek multimedia digital, huruf dan simbol-simbol. Yang kedelapan, melakukan analisis situasi dan problem solving secara kritis. Yang kesembilan, melakukan pemrosesan informasi dan komputasi. Dan yang terakhir yaitu memahami peran sains dan teknologi dalam masyarakat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan dasar TVET. Nah, tujuan dasar TVET ini yaitu menyiapkan masyarakat memiliki kapabilitas atau kemampuan dan kemauan mengembangkan karir dalam pekerjaan yang bermartabat dan mandiri, mengusahakan penghasilan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu tentang teori belajar klasik. Teori belajar klasik ini dapat terjadi secara terprogram maupun secara insidental dan berkesadaran. Artinya, dalam proses belajar teori klasik ini, orang ada dalam keadaan sadar mengalami proses. Teori belajar klasik ini sudah umum digunakan dalam pengembangan dan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu dalam pelajaran teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu teori belajar kognitif, dan yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Perkenalkan, saya Faik Naufal akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu C. Teori belajar kontemporer dalam TVET. Konsep belajar kontemporer dalam TVET adalah belajar yang terkonstruksi secara sosial, situasional, kondisional, berpartisipasi langsung dalam masyarakat, belajar sepanjang hayat, dan belajar berbasis kehidupan. Pembelajaran TVET selalu konstruktual sesuai kebutuhan kompetensi melakukan berbagai jenis pekerjaan atau tugas keseharian. Teori belajar kontemporer dalam TVET. Yang pertama, life-based learning. Life-based learning mengetengahkan konsep bahwa belajar dari kehidupan adalah belajar yang sesungguhnya. Visi life-based learning dalam TVET adalah terbangunnya keyakinan dan budaya belajar untuk saling membantu di antara peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pengembangan potensi diri mereka. Yang kedua, teori belajar transformatif.
Teori belajar transformatif mencakup perubahan yang mendalam terhadap keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan sikap hidup dalam bertindak baik sebagai individu maupun sebagai bagian anggota masyarakat. Yang ketiga, self-directed learning. Self-directed learning merupakan pembelajaran di mana desain, rencana pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran didesain oleh pembelajar itu sendiri. Yang keempat, belajar berpartner sosial, social partnership, merupakan proses belajar membangun interaksi dan kreativitas kerja sebagai persetujuan bersama. D. Konsep baru pembelajaran TVET. Relevansi isi dan proses pembelajaran TVET dengan kebutuhan dunia kerja dapat digunakan sebagai ukuran kualitas pembelajaran TVET. Prinsip-prinsip pendekatan andagogi dan heutagogi semakin dibutuhkan pada pendekatan pedagogi. Pengakuan atas pengalaman belajar yang dimiliki sebelumnya atau rekognisi pembelajaran lampau atau RPL penting diterapkan dalam pembelajaran TVET. Perubahan teknologi dan sains dalam proses pemecahan permasalahan pekerjaan penting sekali diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran TVET. Pembelajaran TVET perlu terus merespon pengembangan skill masa depan. Kesiapan peserta didik dalam pengembangan skill masa depan merupakan sasaran pembelajaran TVET. Sikap terbuka dengan perubahan menjadi sikap pokok yang harus dikembangkan pada diri peserta didik. Sekian, terima kasih. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi pembelajaran TVET ini yaitu dampak penting pembelajaran TVET adalah terbangunnya identitas profesi diri, keahlian profesional yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan karena memiliki kapabilitas diri membangun budaya teknosains sosiokultural, kapabel memecahkan permasalahan hidup di masyarakat menggunakan pendekatan teknologi. Nah, dinamika tuntutan pekerjaan membuat pembelajaran ini menjadi 3, yaitu yang pertama adalah belajar atau learning, belajar kembali atau relearning, dan tidak belajar sesuatu yang telah usang atau unlearning. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbasis kompetensi plus kemampuan membangun jejaring. Penerapan teori pembelajaran di antara teori klasik dan teori kontemporer ini digunakan secara elektif, yaitu dengan mengambil dan memilih yang baik-baik dan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran pada abad 21, yang bermuara pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah secara kreatif perlu dijadikan titik perhatian. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.